Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar anak-anak, sehat? Sehat. Hari ini ketemu Bapak lagi dengan materi kesehatan reproduksi pada remaja. Ada yang pernah dengar kata-kata reproduksi anak-anak? Yang tahu apa reproduksi? Belum. Mari kita ikuti. Kok ada kata-kata kesehatan sambil reproduksi pada remaja? Kita ikuti. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan, saya sampaikan dulu tentang tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian kesehatan reproduksi, menjelaskan perubahan pada masa pubertas, menjelaskan cara menjaga kesehatan organ reproduksi, mengidentifikasi perilaku dan menerapkan perilaku hidup sehat. Ini yang poin-poinnya penting adalah seperti itu. Kemudian, nih tadi anak tanya, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, ya, tenaga kita, mentalnya, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Sehat fisik, salah satunya organ reproduksi berfungsi dengan baik. Kira-kira anak-anak tahu ya organ reproduksi itu apa? Ya, tahu. Pak, nggak usah disebutkan Pak, bukan porno, bukan. Tapi memang anak-anak nanti harus tahu organ-organ itu fungsinya untuk apa, harus tahu. Kemudian sehat mental itu bebas dari penyakit, stres dan bebas masalah. Dan yang paling terpenting adalah sehat sosial, bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Nah ini asik, ini mulai matanya sudah mulai melihat ini, yang tadinya agak ngantuk sekarang lebih mana? Mengenal organ reproduksi sesuai usia SMP, ya toh? Yang pertama, paling bagian ini ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Simbolnya seperti itu anak-anak. Kalau laki-laki ada testis. Nih testis yang mana Pak Andi? Nih ada dua. Kemudian ada penis, ada yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Ini organ reproduksi laki-laki. Sedangkan yang di sebelah ini adalah organ reproduksi perempuan. Ada ovarium dua ini. Kemudian ada rahim, ya tak? Ya. Kemudian yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Keduanya sama, ya tak? Oke, lanjut. Masa pubertas. Nih, pubertas itu masa peralihan dari anak menuju dewasa karena pengaruh hormon. Anak-anak ini, kalian ini masih anak-anak apa sudah remaja? Remaja. Yakin? Yakin. Mengapa kok yakin? Nah ini ada tingkat anak-anak pubertas dan dewasa. Kalian ini insya Allah memasuki masa pubertas, ya. Kalau laki-laki itu usia dari 9 sampai 14 tahun. Sedangkan perempuan 8 sampai 13 tahun. Kira-kira lebih tepat yang mana masa pubertasnya? Perempuan. Pubertas itu lebih tepat Perempuan. Oke. Next. Nah, ini perubahan fisik pada laki-laki. Berarti kalau di usia itu kalian kan masa pubertas ya, ini ya. Laki-laki perubahannya suara menjadi lebih berat. Benar. Vicky dulu pada saat SD suaranya melengking. Iya Pak. Sekarang iya Pak, kan seperti itu. Suaranya lebih berat. Kemudian bau dada menjadi lebih buram, lebih tegak seperti tentara, seperti polisi ini. Bau dadanya bagus. Tumbuh kumis dan jenggot, maaf itu salah ketik, jenggot seharusnya. Atau kelihatan jantungnya ini yang kalau laki-laki. Kumis kan punya atau laki-laki? Dan juga punya kumis. Ini berarti sudah masa pubertas. Ototnya berkembang dan mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu apa mimpi mandi Pak Andi? Tidak. Ini nanti habis ini kita jelaskan. Kemudian kalau perubahan fisik pada perempuan yaitu payudara mulai berkembang. Ya, pinggulnya melebar ini. Kalau dulu masih SD kan mungkin tanda tipis. Sekarang anak-anak sudah mulai pinggulnya melebar. Tumbuh rambut di ketiak.
Kelek ini mesti ada rambutnya. Kulit menjadi lebih berminyak, mengalami menstruasi, dan tinggi badan pastinya bertambah. Kemudian salah satu cirinya juga mengalami perubahan emosi dan sosial. Remaja juga mengalami perubahan emosi, salah satunya mudah marah atau tersinggung. Dulu kalau masih SD masih aman-aman saja. Sekarang diolok-olok itu sudah mulai mudah sedih atau cemas, ingin mandiri, dan mudah tertarik dengan lawan jenis. Kalau sudah mudah tertarik, maka dia pasti akan merawat dirinya. Yang dulu tidak pernah mandi, kok tidak pernah mandi, yang dulu sudah mandi, tidak pakai minyak rambut, sekarang pakai minyak rambut. Yang perempuan juga seperti itu, yang dulu hanya biasa saja, sekarang sudah pakai gel, body, dan lain sebagainya. Karena sudah mengalami masa pubertas, salah satunya seperti itu. Ingin diakui dan diterima dengan menunjukkan kelebihannya seperti itu. Next, menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim yang terjadi setiap bulan. Ini terjadi pada laki-laki atau perempuan? Nah, terjadi 21 sampai 35 hari sekali satu bulan ya. Biasanya berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Bahkan banyak yang pernah menyampaikan ada yang sampai lebih dari 7 hari. Banyak faktor mengapa kok sampai lebih 7 hari. Kemudian menstruasi itu merupakan proses alami, jaga kebersihan saat menstruasi. Ini paling penting. Ganti pembalut setiap 4 sampai 6 jam sekali. Dan biasanya perempuan itu kalau menstruasi agak sedikit sensitif, betul kan? Ya. Apa ini salah biasanya seperti itu. Kemudian mimpi basah, mungkin tadi yang laki-laki bertanya apa mimpi pada saat mandi di malam hari. Nah, ini terjadi pada laki-laki yang sudah pubertas. Kalian ini proses alami, tidak perlu takut atau malu, jaga kebersihan setelah mimpi basah. Setiap perubahan pada tubuh adalah hal yang normal. Rawat tubuh dengan baik dan jaga kebersihan. Ini bukan hanya seperti ini, Tuhan pun juga menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Makanya perempuan sampai merawat diri, skincare dan lain sebagainya itu salah satu bentuk cara menjaga diri. Kemudian yang nomor 11 adalah menjaga organ reproduksi, kebersihan reproduksi. Yang pertama mandi 2 kali sehari pasti, kalian pasti mandi. Ini ada musim dingin ini mandinya tetap 2 kali atau 1 kali? 2 kali. Dan 3 kali bagus. Pagi dah, sore ya toh. Kemudian gunakan pakaian dalam yang bersih. Kalau habis olahraga seperti ini ya jangan sampai los sampai nanti malam anak-anak sore mandi ganti pakaian yang dalam itu supaya bersih. Bersihkan organ intim dengan air bersih. Keringkan area intim setelah ganti pembalut secara berkala saat menstruasi dan hindari berbagai handuk dan pakaian realan. Apalagi sampai ganti-ganti handuk karena handuk itu fisik sendiri. Pola hidup sehat remaja, ini gampang saja, makan bergizi, minum air putih 18 hari karena memang tubuh kita itu membutuhkan air dalam satu harinya kurang lebih 18 hari. Tidur cukup, malam jangan terlalu banyak begadang karena untuk kesehatan juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian olahraga 30 menit per hari. Hari ini tadi kita sudah melakukan di awal aktivitas jalan sehat ya. Alhamdulillah kita harus tetap sehat. Daripada kalau kita diam mengerah untuk saja malah tubuh kurang sehat. Karena apa kalau kita olahraga? Supaya peredaran darah kita itu lancar. Oke. Kelola stres dengan baik, bisa pakai yoga atau senam bisa. Perilaku beresiko. Nah ini khususnya bagi anak-anakku kelas 9. Bagi kelas 9 ya ini pergaulan bebas. Ya toh, dilarang pergaulan bebas. Kemudian pornografi, narkoba ini juga sangat diwanti-wanti. Kemarin ada sosialisasi dari kepolisian. Minuman keras, bullying. Kemarin Pak Andi sudah menjelaskan bullying itu berupa fisik dan verbal ya, sangat membahayakan sekali. Kekerasan seksual. Ini pemaksaan tidak boleh. Baik, kontak ambung belum awas. Bisa dilaporkan dengan undang-undang. Kemudian dilarang merokok. Dan berani berkata tidak adalah melindungi diri, adalah orang yang cerdas. Tidak apa-apa menolak. Ini loh, konsen persetujuan. Setiap orang berhak menentukan batasan dirinya sendiri. Setiap orang berhak berkata
iya, tidak, atau enggak. Hormati batasan diri sendiri. Ayo sudah, habis pulang sekolah kita rokokan. Kamu boleh bilang tidak, menolak itu boleh. Itu kalian memiliki hak. Terus, nah ini keamanan digital dan media sosial. Jangan mengirim foto video, jangan membagikan data pribadi, dan jangan mudah percaya pada orang yang tidak kenal di internet. Kemudian, cari informasi kesehatan reproduksi dari sumber terpercaya, yaitu dari Kemenkes, BKKBN, kemudian sekolah, dan periksa kebenaran informasi sebelum dipercaya dan dibagikan. Karena zaman sekarang ini banyak tersebar berita hoax, ya toh. Kamu harus benar-benar menyaring dulu sebelum membagikan atau share. Tanyakan pada guru, orang tua, ataupun tenaga kesehatan. Nah ini juga peran orang tua juga penting, anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Salah satu untuk mendukung kesehatan reproduksi, karena kalau orang tua kurang peduli ya pasti nanti akan kurang maksimal tentang kesehatan yang terjadi pada diri kalian. Kesetaraan gender dan saling menghargai. Ini laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Perempuan juga boleh jadi ketua kelas, laki-laki juga boleh jadi ketua kelas. Jangankan ketua kelas, kabupaten kita aja yang memiliki seorang perempuan. Bukan kita punya mindset, oh perempuan itu lemah. Tidak, perempuan juga mampu untuk berkarya. Kemudian, hargai perbedaan pendapat, perasaan, dan pilihan. Tolak stereotip dan kelakuan yang merendahkan, bangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Jika masalah atau mengalami masalah, jangan diam. Ceritakan pada orang yang dipercaya, guru, kakak, atau orang yang bisa diandalkan. Konsultasi dengan ahli dan bisa telepon di layanan bantuan. Terakhir, ini remaja sehat, ingatlah selalu pahami tubuh, jaga kesehatan reproduksi, hindari perilaku, berisiko, dan berani berkata tidak hal-hal yang negatif. Oke, ini kesimpulan yang terakhir adalah kesehatan reproduksi adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Sebelum Pak Andi akhiri atau penutup, coba Pak Andi ingin tes dulu. Pak Andi ingin berikan salam kesehatan reproduksi. Salam kesehatan